biasa kaum perempuan ini, Bu. Bayangkan, Pak, perempuan untuk meraih surganya Allah modalnya nggak perlu banyak-banyak, beda sama kita orang laki loh, Pak. Perempuan itu, Pak, untuk meraih surganya Allah menurut hadis Nabi modalnya cukup 4. Apa? Idza shallat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan, perempuan, dengerin ya. Seorang perempuan yang apabila mereka sholat 5 waktu. Sekarang saya tanya, ibu-ibu sholat 5 waktu? Alhamdulillah, 1 sudah modalnya. Kemudian perempuan tersebut wasauma syahroha, berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu puasa Ramadan? 2 sudah, Pak. Dan perempuan tersebut wahafizat farjaha, menutup auratnya. Ibu-ibu nutup aurat? 3 sudah, Pak. Kita belum apa-apa, perempuan di sini di Lancang Garam udah 3 modalnya tuh, Pak. Apa enggak mudah tuh, Pak? 3 sudah, kita belum apa-apa. 3. Dan yang terakhir, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, mereka taat sama suaminya. Ibu taat sama suami? Enggak kompak. Enggak kompak. Yang di belakang bilang taat, yang depan nih kagak. Perempuan yang punya 4 modal tersebut, kata baginda Nabi apa? Fadkhulil jannah min ayyil bab. Silakan masuk lewat pintu surga yang mana mereka kehendaki. Mudah apa susah, Bu? Mudah apa susah? Mudah kalau ngomong. Ya Allah, Bu, makanya nih ibu-ibu saya mau pesan nih buat kaum perempuan terutama nih. Saya bilang tadi ini perempuan seharusnya sangat berterima kasihlah kepada baginda Rasul. Kenapa rupanya? Karena baginda Nabi lah yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan, Bang. Ini maaf, dulu sebelum Rasulullah hadir, itu nasib perempuan saat itu kan menyedihkan dan memilukan. Maaf, saya bicara sejarah ini. Perempuan, Bu, sebelum ada Islam seolah-olah dilahirkan hanya untuk melahirkan. Sebatas pemuas syahwat saja. Enggak lebih dari itu. Sudah gitu apa? Harganya murah. Perempuan harganya murah. Sebelum ada Islam. Sebelum ada Islam. Harganya murah. Perempuan. Sebelum ada Islam. Harganya murah. Ayo kita buka sejarah, Pak. Nggak usah jauh-jauh lah kita. Kita lihatlah sekarang. Kita Indonesia ini terbentuk, kalau buka sejarah terbentuk dari kerajaan. Betul. Tengok raja-raja kita sebelum ada Islam. Berapa kalau ngumpulin selir? Nggak usah lagi bicara zaman Rasulullah. Raja-raja kita nih, Pak. Raja-raja Nusantara sebelum ada Islam. Berapa kalau ngumpulin selir? 10, 20, 40. Perempuan nggak boleh protes. Betul. Para tuan-tuan tanah di Timur Tengah, para syekh-syekh itu sebelum ada Islam di sana, kalau ngumpulin selir tuh kurang ajar, Pak, ratusan. Bahkan yang melecehkan tuh seorang kaisar terakhir dari dinasti Ming di Cina, dia bangun istana 1000. Istana 1000 kamar di Forbidden City itu. Kenapa? Selirnya 1000, Pak. Masya Allah. Raja kalau selir 1000 kapan ngurusin negara itu, Pak. Tapi coba tengok, Pak. Ketika Rasulullah hadir ke dunia, Rasulullah terenyuh melihat nasib perempuan saat itu. Dilecehkan dan sangat tidak dihargai. Rasulullah terenyuh melihat perempuan saat itu. Lalu keluar sabda beliau yang hebat. Apa?
An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Bayangkan, perempuan tiang negara. Tuh, yang di belakang tuh, tiang semua tuh. Hei, tiang. Maka perempuan, Pak, bisa setara dengan bidadari. Amin, Bu. Tapi kebanyakan perempuan setan. Nggak percaya, Bu? Ayo kita buka sejarah lagi. Saya seneng ngomong kayak begini deh. Buka sejarah. Ketika Rasulullah melakukan Mi'raj, saat melakukan Mi'raj, Bu, pakai marah. Ketika melakukan saat Mi'raj baginda Nabi dikasih kesempatan melihat sorga dan neraka. Saat pulang baginda Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan sorga? Oh, sorga itu yang tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah didengar dengan telinga, dan tidak pernah dikecap dengan lidah. Kok begitu Rasulullah? Saking nikmatnya kenikmatan yang ada di surga. Begitu? Iya. Lalu neraka Rasulullah, neraka pun sama azabnya itu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dikecap oleh mulut, dan tidak pernah dirasakan oleh kulit. Terus kebanyakan nasib penghuni neraka itu siapa ya Rasulullah? Laki-laki atau perempuan? Tapi sayang, kata baginda Nabi, saya kok melihat banyak penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Kok bisa perempuan banyak masuk neraka ya Rasulullah? Yang saya lihat begitu. Apa mereka enggak sholat? Sholat mereka. Apa mungkin enggak datang ke majelis taklim? Oh, rajinan istrinya sama suami hadir majelis taklim. Apa enggak mau sedekah? Oh, rajinan si istri sedekah. Lalu kenapa kok banyak kaum perempuan bisa masuk ke dalam neraka ya Rasulullah? Beliau bersabda, hunna yakfurnal asir. Sungguh perempuan itu kurang rasa berterima kasihnya kepada suaminya. Tapi saya yakin insya Allah perempuan-perempuan di sini insya Allah salihah semua. Amin ya rabbal alamin.